di kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Inam Putri dengan NIM 2402574. Perkenalkan, nama saya Rifka Amalia Sabila dengan NIM 2400967. Saya Hoirunisa Febrianti dengan NIM 2402974. Saya Nasya Aura Salsabila dengan NIM 2401333. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama. Apa sih itu PCR? PCR atau polymerase chain reaction dapat didefinisikan sebagai teknik amplifikasi enzimatik asal nukleer secara selektif yang memanfaatkan prinsip replikasi DNA semi-konservatif untuk menghasilkan akumulasi fragmen target secara kinetik atau eksponensial. Secara biokimia, PCR ini merupakan proses sintesis DNA primer directed yang dikatalisis oleh enzim polymerase DNA yang bersifat termostabil. Nah, kompleksitas PCR ini terletak pada penggunaan sepasang oligonukleotida atau primer yang dirancang khusus untuk mengapit wilayah target. Nah, primer ini menentukan spesifitas reaksi melalui hibridasi pada sekuen komplementer. Nah, enzim seperti DNA polimerase akan melakukan polimerasisasi deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTPS pada ujung 3 OH dari primer, mengikuti aturan pasangan basa Watson-Crick, yaitu A sama dengan T dan G sama dengan C, atau adenin sama dengan timin dan guanin sama dengan sitosin. Kemudian, bagaimana sih konsep dasar dari PCR itu? Konsep utama PCR didasarkan pada kemampuan enzim DNA polimerase untuk mensintesis untai baru DNA yang komplementer dengan untai cetakan atau template yang ada. Nah, agar proses ini berjalan, diperlukan komponen-komponen utama. Di antaranya yang pertama ada DNA template atau DNA cetakan. DNA cetakan ini merupakan fragmen DNA yang kita ingin perbanyak. Yang kedua ada primer. Nah, primer ini merupakan potongan pendek DNA tunggal yang menandai awal dan akhir urutan yang akan disalin. Yang ketiga ada DNTPS atau deoksinukleotida trifosfat atau disebut juga sebagai batu bata. Nah, ini merupakan penyusun DNA seperti adenin, timin, sitosin, dan guanin. Yang keempat itu ada enzim takut polimerase. Nah, ini merupakan enzim khusus yang tahan panas. Nah, enzim ini berasal dari bakteri. Bakteri apa? Yaitu bakteri Thermus aquaticus yang berfungsi untuk menyusun rantai DNA yang baru. Yang terakhir ada larutan penyangga atau buffer dan ion magnesium. Nah, larutan penyangga ini bermanfaat untuk menciptakan lingkungan kimia yang stabil bagi enzim. Lalu bagaimana sih prinsip kerja atau tahapan dari PCR ini? Nah, PCR ini bekerja berdasarkan siklus perubahan suhu yang berulang atau thermal cycling. Nah, satu siklus PCR umumnya terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama ada denaturasi atau denaturation. Ini biasanya menggunakan suhu kurang lebih di 94 hingga 96 derajat Celcius. Nah, pada suhu yang tinggi ini, ikatan hidrogen akhir nantinya akan menyatukan dua untai DNA yang terputus, sehingga DNA untai ganda akan memisah menjadi dua untai tunggal. Yang kedua ada penempelan atau annealing. Ini biasanya menggunakan suhu 50 hingga 65 derajat Celcius. Nah, suhu ini diturunkan dari denaturation agar primer ini dapat menempel atau berikatan pada urutan basa yang cocok di masing-masing untai tunggal DNA cetakan. Nah, penempelan ini sangat spesifik. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada pemanjangan atau elongation. Nah, ini menggunakan suhu kurang lebih di 72 derajat Celcius. Nah, di mana tak polimerase ini akan mulai bekerja. Ia akan menambahkan DNTPS ke ujung primer dan akan menyintesis untai DNA baru yang komplementer dengan cetakannya. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja dari PCR. Pada proses PCR ini tuh terdapat 3 langkah utama yang berlangsung secara berulang, yaitu denaturasi, annealing, dan juga ekstensi atau elongasi. Langkah pertama adalah denaturasi. Pada tahap ini, campuran PCR dipanaskan pada suhu sekitar 94 sampai dengan 96 derajat Celcius. Suhu tinggi ini tuh menyebabkan ikatan hidrogen antar pasangan basa DNA terputus, sehingga DNA yang semula berbentuk untai ganda akan terpisah menjadi DNA dua untai tunggal. Pemisahan ini penting karena DNA untai tunggal akan digunakan sebagai cetakan pada tahap selanjutnya. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan tahap annealing. Pada tahap ini, suhu diturunkan menjadi sekitar 50 hingga 60 derajat Celcius. Penurunan suhu memungkinkan primer forward dan primer reverse menempel spesifik pada urutan DNA target. Suhu annealing harus disesuaikan dengan karakteristik primer agar penempelannya tidak terjadi secara acak dan tetap spesifik. Selanjutnya ada tahap terakhir adalah ekstensi atau elongasi, yaitu dilakukan pada suhu sekitar 72 derajat Celcius. Pada tahap ini, enzim DNA polimerase mulai bekerja dengan memperpanjang rantai DNA baru dari ujung primer. Enzim ini menambahkan nukleotida satu persatu sesuai dengan pasangan basa yang komplementer pada DNA cetakan. Lama proses ekstensi bergantung pada panjang DNA target yang diamplifikasi. Ketiga tahap ini akan diulang dalam beberapa siklus menggunakan thermal cycle. Setiap siklus akan menggandakan jumlah DNA target, sehingga pada akhir PCR diperoleh DNA dengan jumlah yang sangat banyak. Selanjutnya kita masuk ke komponen PCR dan juga fungsinya. Pada proses PCR terdapat beberapa komponen utama yang dibutuhkan agar amplifikasi DNA dapat berlangsung dengan baik. Komponen pertama adalah DNA template, yaitu DNA target yang akan diperbanyak. DNA ini akan menjadi cetakan dalam proses sintesis DNA baru. Komponen kedua adalah primer, yang terdiri dari primer forward dan juga primer reserve. Primer ini itu berfungsi sebagai penanda awal sintesis DNA dan menentukan bagian DNA yang akan diamplifikasi. Selanjutnya ada DNTPS atau
deoksinukleotida, yaitu ada A, T, G, dan juga C. Komponen ini berfungsi sebagai bahan penyusun rangkai DNA selama proses PCR berlangsung. Selanjutnya, komponen penting lainnya adalah DNA polimerase. Enzim ini berfungsi sebagai untuk mensintesis DNA dan bersifat tahan terhadap suhu tinggi, sehingga tetap aktif selama proses PCR. Selanjutnya ada buffer PCR, berfungsi untuk menjaga kondisi reaksi tetap optimal, termasuk pH dan ketersediaan ion magnesium yang dibutuhkan oleh enzim polimerase. Selanjutnya, reaksi PCR ini dilakukan di dalam PCR tube yang berfungsi sebagai wadah seluruh komponen reaksi. Seluruh proses PCR ini kemudian dijalankan menggunakan thermal cycler, yaitu alat yang mengatur perubahan suhu pada setiap siklus PCR, meliputi tahap denaturasi, annealing, dan juga ekstensi. Dengan adanya seluruh komponen tadi, proses PCR dapat berlangsung secara optimal untuk memperbanyak DNA target. Pertama, kita melihat urutan primer yang terdiri dari primer forward atau F dan primer reserve atau R. Perhitungan TM dilakukan menggunakan rumus sederhana berdasarkan komposisi basa nitrogen, yaitu TM sama dengan 2 derajat Celcius dikali jumlah A ditambah jumlah T ditambah 4 derajat Celcius dikali jumlah G ditambah jumlah C. Untuk primer F, jumlah basa adenin dan timin adalah 15, sedangkan jumlah guanin dan sitosin adalah 9. Maka perhitungannya menjadi 2 derajat Celcius dikalikan 15 ditambah 4 derajat dikali 9, yaitu 30 derajat Celcius ditambah 34 derajat Celcius, sehingga diperoleh TM primer F sebesar 64 derajat Celcius. Selanjutnya, dilakukan perhitungan TM primer R dengan rumus yang sama. Pada primer R, jumlah basa adenin dan timin adalah 14, sedangkan jumlah guanin dan sitosin adalah 8. Jadi perhitungannya adalah 2 derajat Celcius dikali 14 ditambah 4 derajat Celcius dikali 8, sehingga diperoleh 28 derajat Celcius ditambah 32 derajat Celcius. Jadi nilai TM primer R sebesar 60 derajat Celcius. Setelah nilai TM kedua primer diketahui, langkah berikutnya adalah menentukan suhu annealing atau TA. Penentuan TA didasarkan pada nilai TM terendah, yaitu TM primer R sebesar 60 derajat Celcius. Suhu TA ditentukan dengan mengurangi TM terendah sebesar 2 hingga 5 derajat Celcius, sehingga diperoleh beberapa kemungkinan nilai TA. Yang pertama yaitu 60 derajat dikurangi 2 derajat Celcius menjadi 58 derajat Celcius. Selanjutnya, 60 derajat Celcius dikurangi 3 derajat Celcius menjadi 57 derajat Celcius. Yang keempat yaitu 60 derajat Celcius dikurangi 4 derajat Celcius menjadi 56 derajat Celcius. Dan yang terakhir, 60 derajat Celcius dikurangi 5 derajat Celcius menjadi 55 derajat Celcius. Jadi rentang suhu annealing yang dapat digunakan adalah di antara 55 derajat Celcius sampai 58 derajat Celcius. Rentang suhu ini selanjutnya dapat diuji untuk mendapatkan kondisi PCR yang paling optimal. Berikut tabel hasil perhitungan di mana di sini tuh ada komponen PCR-nya yang di dalamnya itu ada DNA, DNTPS, buffer, tak polimerase, MgCl2, primer F, primer A, NFW dan volume akhir. Di mana stoknya ini kita ada 10 nanogram per mikrolit, 100 milimolar. DNTPS, buffernya ada 10 kali, tak polimerasenya ada 5 unit per mikrolit, MgCl2-nya itu ada 25 milimolar, primer F dan primer R-nya itu ada 10 pikogram per mikrolit, dan akhir yang ingin dicapainya itu ada di mana DNA-nya ada 50 nanogram, DNTPS-nya itu ada 800 mikrolit, 800 mikromili, buffernya itu ada 1 kali, tak polimerasenya itu 1 unit, MgCl2-nya itu 1,5 milimolar, primer F dan primer R-nya itu ada di 10 pikogram, dan volume akhirnya itu 25 mikrolit. Nah, di mana di sini tuh setelah dihitung volume satu reaksinya itu didapatkan DNA-nya itu 5 nanogram, DNTPS-nya itu 0,2 mikromili, buffernya itu 2,5 kali, tak polimerasenya itu 0,2 mikrolit,
MgCl2-nya itu 1,5 milimolar, primer F dan primer R-nya itu di 1 pikogram, NFW-nya itu 13,6. Nah, setelah didapatkan volume satu reaksi, kita kalikan 4 untuk mendapatkan volume 4 reaksi. Selanjutnya, pada perhitungan terakhir itu ada volume gabungan, di mana volume gabungan ini tuh menambahkan dari volume satu reaksi ditambahkan dengan volume 4 reaksi menghasilkan 5 volume reaksi, di mana hasilnya itu pada volume gabungan ini ada di DNA-nya 25 nanogram, DNTPS-nya 1 mikrolit, buffernya 12,5 kali, tak polimerasenya 1 mikrolit, MgCl2-nya ada 7,5 milimolar, primer F dan primer R-nya itu ada di 5 pikogram, dan yang terakhirnya itu NFW-nya itu dia ada di 59,2. Lalu kita masuk ke pertanyaan praktikum. Yang pertama itu ditanyakan, jika Anda memulai reaksi PCR dengan 16 untai ganda DNA, maka berapa jumlah total untai ganda DNA yang akan Anda perbanyak setelah satu siklus PCR? Perlu diketahui bahwa jumlah DNA dalam reaksi PCR ini dapat meningkat secara eksponensial. Nah, kita dapat menggunakan rumus N sama dengan N0 dikali 2 pangkat N, di mana N besar ini merupakan jumlah total DNA akhir. Kemudian N0 merupakan jumlah DNA awal atau DNA template-nya, dan N kecil ini merupakan jumlah siklus PCR. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama tadi, bahwa berapa sih untai DNA ganda yang akan diperbanyak setelah satu siklus PCR. Nah, di mana di sini kita bisa mengetahui N0-nya ini atau jumlah DNA awal atau template ini ada 16. Nah, di sini ditanyakan satu siklus PCR, maka untuk total jumlah siklus PCR atau N kecilnya itu 1. Untuk perhitungannya kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Jadi 16 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 16, 2 pangkat 1 itu 2, maka 16 dikali 2 sama dengan 32. Jadi jumlah totalnya adalah 32 untai ganda DNA. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua, berapa sih banyak DNA duplex yang diperoleh dari satu DNA duplex setelah 4 siklus PCR? Nah, di mana di DNA duplex ini merupakan DNA untai ganda ya. Nah, di sini kita diketahui N0 atau jumlah DNA awal atau DNA template-nya itu ada 1. Dan untuk N atau jumlah siklus PCR ini yang ditanyakan itu ada 4. Maka untuk perhitungannya kita bisa menggunakan rumus yang tadi. N0-nya itu ada 1 dikali 2 pangkat N itu 2 pangkat 4. Jadi 1 dikali 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 ini sama dengan 16. Maka untuk perhitungannya 1 dikali 16 itu sama dengan 1. Jadi jawabannya yaitu jumlah yang diperoleh adalah 16 DNA duplex. Kemudian, apa sih manfaat dari teknik PCR ini? Yang pertama, di bidang kesehatan dan diagnosis penyakit, manfaat di PCR diantaranya digunakan untuk mendeteksi keberadaan patogen seperti virus, misalnya virus COVID-19, HIV, hepatitis, atau bakteri tuberkulosis secara akurat sebelum gejala klinisnya itu muncul. Yang kedua, itu dapat membantu mendiagnosis penyakit keturunan atau mutasi genetik tertentu, seperti anemia salsabit atau thalassemia. Nah, proses PCR juga itu digunakan untuk mengidentifikasi mutasi gen spesifik yang dapat membantu pertumbuhan sel kanker, sehingga akan membantu dokter nantinya menentukan terapi yang paling tepat. Nah, PCR juga itu dapat digunakan sebagai alat bantu utama dalam penyelidikan kriminal. Nah, yang pertama itu dapat mengamplifikasi sampel kecil dari TKP, seperti rambut, bercak darah, atau air liur. Nah, ini digunakan untuk mencocokkan identitas pelakunya. Yang kedua itu untuk menguji hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua dengan membandingkan pola DNA mereka. Nah, untuk penelitian biologi molekuler dan genetika, PCR ini digunakan untuk memperbanyak gen tertentu yang dimasukkan ke dalam organisme lain, seperti bakteri misalnya, untuk memproduksi protein, contohnya itu produksi insulin manusia. Yang kedua, itu menyiapkan sampel DNA dalam jumlah yang besar agar urutan basa nitrogennya itu A, T, C, G dapat dibaca. Nah, kemudian yang ketiga, itu digunakan untuk membandingkan DNA dari spesies yang berbeda atau bahkan DNA dari fosil purba yang sudah rusak untuk mempelajari garis keturunan. Terakhir itu di bidang pertanian dan pangan, PCR ini digunakan untuk memastikan apakah suatu produk pangan itu mengandung bahan makanan yang dimodifikasi secara genetik. Yang kedua, membantu para petani mengidentifikasi bibit unggul yang memiliki gen ketahanan terhadap hama atau kekeringan sejak dini.